Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners dari Kalimantan Timur. Dugaan adanya aktivitas penimbunan solar yang menyebabkan kelangkaan serta antrean panjang di sejumlah SPBU di kota Samarinda ternyata bukan isapan jempol semata. Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda kini telah berhasil menangkap pelaku penimbunan solar tersebut. Selengkapnya dan juga bagaimana kronologi kasus ini akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Kaltim. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rita Lavenia. Silakan dengan laporan Anda. Iya, halo selamat siang Dea dan Tribuners. Ya langsung saja untuk diketahui ada dua pelaku yang ditangkap kali ini ya, Dea dan Tribuners Dea dan Tribuners yakni MD dan AH yang merupakan ayah dan anak. Nah, kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak ini diamankan langsung di kediamannya mereka sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah ya dan Tribuners. Nah, pergerakan unit Exus sendiri berdasarkan dari banyaknya aduan masyarakat jika di kawasan SPBU Jalan Rapak Indah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sering mengantri truk dengan tangki bermodifikasi. Akhirnya petugas melakukan undercover dengan ikut mengantri bersama truk-truk yang dicurigai ini ya Tribuners. Benar saja ditemukan salah satu truk yakni milik tersangka bernama MD yang terlihat telah memodifikasi tangki BBM-nya. Nah, kalau tangki BBM biasanya kan hanya bisa memuat 80 liter solar, tetapi karena telah dimodifikasi, tangki para tersangka ini bisa menampung 200 liter solar. Nah, jadi karena telah dimodifikasi, sekali membeli, para pelaku ini bisa mendapatkan 300 liter solar bersubsidi, Dea dan Tribuners. Nah, singkat cerita, setelah dibuntuti, kedua pelaku ini menimbun solar-solar tersebut di gudang rumah mereka. Jadi nantinya mereka akan menjual kembali BBM tersebut kepada supir truk, ekspedisi, dan dicurigai juga ada juga disalurkan untuk industri nih. Tetapi untuk industri ini polisi masih mendalami ya, lebih lanjut lagi bagaimana. Nah, dari hasil pengungkapan ini petugas mendapati 1045 liter solar yang tertimbun. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Adli membeberkan bahwa dalam 1 minggu, para pelaku bisa mendapatkan 1.500 liter solar bersubsidi nih. Harga beli di SPBU kan itu adalah Rp5.100 nih. Lalu dijual kembali dengan harga Rp8.000 sampai Rp9.000, Tribuners. Nah, Kombes Pol Arif Adli juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih memeriksa SPBU yang menjadi tempat tersangka membeli solar. Apakah ada keterkaitannya atau bagaimana ya? Mereka masih mendalami itu. Selain itu juga, kepolisian akan memanggil saksi ahli untuk mengetahui apakah ada pelanggaran bagi para pembeli. Karena kan mengingat solar ini merupakan subsidi dari pemerintah ya, Tribuners, termasuk jika ada oknum intelektual yang terlibat, pihaknya juga akan memberi sanksi tegas. Dan terakhir, atas perbuatannya, kedua tersangka ini dijerat pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun penjara. Dan Tribuners, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rita Lavenia untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah warga di kota Kupang, NTT menolak pembangunan bendungan Kolhua. Pembangunan bendungan itu direncanakan akan dilelang tahun ini oleh Badan Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara II. Warga kecewa Gubernur NTT berubah sikap menjadi mendukung pembangunan bendungan Kolhua. Selengkapnya bagaimana kasus ini bergulir akan dilaporkan rekan kami, reporter Pos Kupang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Irfan Hoy. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Dea dan Tribuners, bisa saya sampaikan berkaitan dengan penolakan dari warga Kolhua terhadap rencana pembangunan bendungan Kolhua untuk masyarakat Kota Kupang yang direncanakan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II dan juga pemerintah Kota Kupang dalam hal ini dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri.
Nah, aksi penolakan ini menurut informasi bahwa sudah berlangsung sejak tahun 2013 lalu. Waktu itu Gubernur saat ini, Victor Bungkilo Laiskodat, masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Beliau menyampaikan waktu ketika bertemu dengan warga Kolhua bahwa dirinya mendukung masyarakat untuk menolak rencana pembangunan ini. Dari informasi yang diperoleh dari masyarakat ketika sosialisasi yang digelar oleh pemerintah Kota Kupang dan juga Balai Wilayah Sungai di Aula El Tari, kantor Gubernur NTT kemarin, masyarakat beranggapan bahwa rencana pembangunan ini nantinya justru akan menimbulkan bencana atau genangan besar yang akan melanda masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, sementara itu di sisi lain masyarakat juga menilai bahwa keberpihakan terhadap proses pembangunan ini tentu sangat dikhawatirkan oleh masyarakat, karena masyarakat sendiri punya pengalaman yang cukup pahit ketika sudah menyerahkan lahan untuk pembangunan pasar di Kelurahan Kolhua, namun masyarakat setempat justru tidak diakomodir. Nah, hal-hal ini yang kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan penolakan. Sejauh ini masyarakat, hampir sebagian masyarakat, mayoritas masyarakat di Kelurahan Kolhua memang mengaku untuk menolak rencana pembangunan, dan sampai kapanpun mereka tetap menolak. Mereka, masyarakat sendiri mengaku kecewa dengan sikap dari Gubernur NTT yang justru berbalik mendukung rencana pembangunan ini. Sementara itu, informasi yang dihimpun Pos Kupang dari Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fairen Punai, kebetulan kemarin beliau juga hadir untuk membuka kegiatan sosialisasi. Dia menyampaikan bahwa kegiatan itu atau penolakan yang dilakukan oleh masyarakat karena kurangnya pendekatan dan juga kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Nah, sementara informasi yang dihimpun dari Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II sendiri, Pak Agus Sosiawan, dia menyampaikan bahwa tahapan sosialisasi ini merupakan tahapan awal untuk menyerap aspirasi dan juga masukan dari masyarakat yang nantinya dituangkan dalam perencanaan sebagai bahan materi untuk perencanaan sekaligus penyampaian kepada pimpinan wilayah termasuk Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungkilo Laiskodat untuk dipertimbangkan, sehingga nanti dikeluarkanlah beberapa tahapan-tahapan lanjutan berdasarkan pertimbangan atau serapan aspirasi yang ada. Nah, Kepala BWS sendiri menyampaikan bahwa masyarakat yang menolak tetap dilakukan pendekatan dan juga komunikasi, sehingga nantinya masyarakat yang sudah mengiyakan bersama dengan BWS dan Badan Pertanahan Nasional sendiri melakukan pengukuran di lokasi atau area yang direncanakan untuk pembangunan. Dari Kepala BWS juga memastikan bahwa masyarakat setempat tetap akan diakomodir karena beberapa desain pembangunan direncanakan juga tetap melibatkan masyarakat yang notabene adalah masyarakat ataukah pelaku-pelaku UMKM dari warga di Kelurahan Kolhua. Nantinya keputusan itu akan diterbitkan oleh pemerintah Kota Kupang selaku pemilik ataukah yang berwenang dalam wilayah di Kelurahan Kolhua sendiri, Dea. Nah, sejauh ini masyarakat juga sampai dengan malam tadi, masyarakat juga masih melakukan penolakan sebagai informasi bahwa mereka sempat mendatangi kantor Lurah Kolhua dan juga mendatangi Lurah setempat untuk menyatakan sikap dan tegas menyatakan bahwa mereka sampai kapanpun menolak dilakukannya pembangunan bendungan Kolhua itu sendiri, ya, dan Tribuners. Saya kembalikan. Baik, terkait ini Tribuners, rekan Irfan juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala BWS Nusa Tenggara II, Agus Sosiawan. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Itu kan ngukur bidang yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Awalnya kita boundary yang luar dulu, kita petakan. Setelah itu tim Larap akan mempetakan di dalam genangan itu miliknya siapa saja dan berapa luasnya dan apa yang ada properti yang ada di dalamnya. Misalkan rumah tadi Pak Oto tadi katanya uangnya cuma situ, dan seterusnya kita data, kemudian kita klasifikasikan
sehingga penyelesaiannya bisa gitu. Mana yang keberatan karena bentuk ruginya kurang atau propertinya yang belum bisa ditinggalkan karena belum mendapatkan uang atau belum bisa mendapatkan tempat yang baru toh, itu jalannya gimana dan seterusnya. Prosesnya kan panjang. Selama dibuka ruang dan waktu kepada kami akan tetap diskusikan kepada mereka. Saya rasa itu dalam proses pembangunan ya gitulah. Untuk identifikasi awal itu karena itu berkembang kadang-kadang ketika mau diganti rugi, misalkan saya punya anak, langsung saya bagi ke anak-anak saya, ada yang gitu. Nah, sehingga nanti pastinya itu setelah BPN Pak. Karena kalau BPN itu hubungannya dengan apa ya? Bencana banjir kembali melanda 2 kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara pada Rabu 6 April kemarin. Berdasarkan informasi, ada 8 desa yang terdampak di Kecamatan Belak. Untuk membantu korban banjir, Pemkab pun akhirnya membuka dapur umum di lokasi bencana. Bagaimana pantauan di sana saat ini akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Manado. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Karisma Kurama. Silakan dengan informasi Anda. Baik, silakan rekan Karisma dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rita. Jadi saat ini kami sedang berada di salah satu lokasi titik inti penanganan banjir di 2 kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, yakni di Kecamatan Belang, di mana saat ini pemerintah juga sedang gencar-gencarnya mendirikan salah satu posko dapur umum untuk membantu masyarakat. Ya, untuk melihat kesiapan dari dapur umum, saat ini kami sudah bersama-sama dengan Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pak Arnold Mokosolang. Ya, baik. Bapak bisa diinformasikan terkait bagaimana situasi saat ini di sana? Oke, terima kasih. Jadi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menginformasikan bahwa saat ini situasi kondisi terkini yang boleh kami informasikan adalah setelah 2 hari terjadinya musibah, ini airnya sudah surut dan masyarakat berangsur-angsur mulai menempati kembali rumah-rumah mereka, walaupun masih ada sebagian yang memang sampai saat ini masih belum ditempati. Tapi kami pemerintah tetap berupaya terus untuk melakukan langkah-langkah, upaya-upaya yang dapat kami lakukan dalam rangka memberi kenyamanan kepada masyarakat berkaitan dengan rumah-rumah mereka atau halaman mereka yang terendam. Selanjutnya kami akan upayakan juga untuk memberikan pelayanan lewat makan melalui dapur umum. Kami sudah menyiapkan dapur umum untuk memberikan suplai makanan kepada masyarakat yang terdampak yang memang sampai saat ini belum sama sekali dapat melakukan aktivitas di rumah mereka masing-masing. Pastinya kami yakin untuk hari ini sampai besok kalau curah hujan itu tidak ada lagi atau tidak hujan lagi, ini suasana bisa teratasi. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya dari Manado. Selamat bertugas kembali, rekan Karisma Kurama. Terima kasih. Terima kasih Rita. Kita beralih ke Provinsi Lampung, Tribuners. Warga desa Muncak, Kabau, Kecamatan Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, terlibat aksi pencurian mobil pick-up. Pelaku bernama Novan Irawan alias Cikwan, berusia 27 tahun, berhasil ditangkap polisi di sebuah warung. Sempat terjadi perlawanan, kaki pelaku pun terpaksa ditembus timah panas milik personel Polres Lampung Utara. Bagaimana terkait kronologi kasus pencurian mobil pick-up ini? Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Anung Bayuardi, jurnalis dari Tribun Lampung. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Dea. Muncak atau Wance itu ditangkap oleh aparat kepolisian Kabupaten Lampung Utara di Kabupaten Waikanan. Saat itu Wance itu sedang berada di sebuah lokasi warung untuk makan siang. Kemudian anggota menyergapnya. Namun Wance
bersama dengan seorang rekannya yang kabur, berhasil meloloskan diri, tetapi Wanci berusaha melakukan penembakan terhadap anggota. Akan demikian, anggota melakukan tindakan tegas terukur tepat di kaki kanannya. Akhirnya ia dilumpuhkan, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diobati lukanya. Atas penyelidikan dan pengembangannya, ternyata Wanci ini merupakan residivis dan komplotan pencuri mobil pickup yang selama ini meresahkan Kabupaten Lampung Utara, di mana ia melakukan pencurian mobil milik warga Bukit Kemuning pada bulan Maret lalu. Ia menjualnya di Oku Timur. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Anung Bayuwardi untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Aksi ratusan mahasiswa menolak masa jabatan Joko Widodo 3 periode di Jalan Sultan Alauddin, Makassar pada Kamis 7 April 2022 kemarin berlangsung ricuh. Mereka memblokade satu jalur, tepatnya di depan kampus Unismu, Makassar. Selain itu, massa juga melakukan aksi bakar ban hingga menghadang truk untuk dijadikan panggung orasi. Bagaimana situasi saat demonstrasi ini di sana akan dilaporkan selengkapnya oleh reporter kami dari Tribun Timur, ada rekan Muslimin Emba, silakan. Ya, baik Dea. Ya, Dea dan Tribuners, dapat saya jelaskan unjuk rasa yang berlangsung Kamis sore kemarin ini diwarnai kericuhan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang berjaga di pertigaan Jalan Sultan Alauddin APP Terani. Awalnya unjuk rasa tersebut berlangsung tertib, lancar begitu, mahasiswa diperbolehkan melakukan blokade ataupun penutupan satu ruas jalan. Kemudian berlangsung tegang saat mahasiswa hendak menutup 2 ruas jalan di Poros APP Terani. Polisi yang melihat upaya penutupan jalan itu berusaha untuk menghalau upaya mahasiswa untuk memblokade 2 ruas jalan, sehingga terjadi ketegangan begitu ataupun perdebatan sengit antara polisi dan mahasiswa. Dari ketegangan itu terjadilah aksi saling dorong hingga saling kejar, di mana salah satu mahasiswa terluka di bagian mulut, diduga akibat hantaman benda tumpul, dan polisi berhasil memukul mundur mahasiswa ke arah Jalan APP Terani setelah sebelumnya lebih kurang 1 jam menutup ruas jalan di APP Terani tersebut. Dea. Baik, terima kasih rekan Emba untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Seorang istri di Nagan Raya Aceh menjadi korban kekerasan suaminya. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggap itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau
saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggap itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggap itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggap itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Kejaksaan Tinggi Banten menyita 1 unit mobil Mercedes-Benz tipe E300 Kelurahan 2021. Mobil bernomor polisi B54RIY tersebut diduga diperoleh dari hasil dugaan korupsi di PT Indopelita Aircraft Services PT atau PT IAS. Mobil mewah tersebut dipasangi kejaksaan lain berwarna merah, lain berwarna merah putih bertuliskan Kejaksaan RI. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada rekan Ahmad Tajudin di sana, silahkan dengan laporan Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners, Kejaksaan Tinggi Banten menyita 1 unit mobil Mercedes-Benz tipe E300 keluaran tahun 2021, di mana mobil dengan nomor polisi B54RIY tersebut diduga hasil korupsi dalam kasus yang dialami oleh salah satu anak dari perusahaan BUMN yaitu PT Indopelita Aircraft Service atau PT IAS, di mana kasus korupsi tersebut berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan PT Indopelita Aircraft Service pada PT Kilang Pertamina Internasional Balongan RU 6 tahun 2021. Pantauan Tribun.com sendiri, tribunbanten.com sendiri pada saat di Kejaksaan Tinggi Banten, di mana 1 unit mobil Mercedes-Benz tersebut berwarna hitam terparkir di depan kantor Kejaksaan Tinggi Banten. Mobil mewah tersebut terlihat sudah dipasang kejaksaan lain berwarna merah putih bertuliskan Kejaksaan RI. Di mana dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben mengatakan bahwa tim penyidik telah bergerak cepat dalam mengungkap perkara tersebut. Di mana pada Kamis 7 April 2022 kemarin, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap 1 unit mobil Mercedes-Benz beserta STNK dan BPKB-nya. Leonard Eben juga mengatakan bahwa mobil bernomor polisi B54RIY tersebut diduga diperoleh dari hasil pencairan atau pembayaran SPK atau SPK fiktif. Selanjutnya, mobil tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT Indopelita Aircraft Service. Dan perlu diketahui bahwa pada hari yang sama, tim Kejaksaan Tinggi Banten juga kembali menetapkan 1 orang tersangka berinisial IF, di mana IF merupakan Vice President Business Development dari PT Indopelita Aircraft Service yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Setelah IF, kemudian ada beberapa 4 tersangka lainnya yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Banten, sehingga dalam kasus ini ada sekitar 5 tersangka dia. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk laporan Anda dari Banten. Selamat bertugas kembali. Kolonel Infanteri Priyanto mengaku menjadi dalang pembuangan sejoli nagrek, yakni Handi Saputra dan Salsabila ke aliran Sungai Serayu, Jawa Tengah. Pengakuan ini disampaikan dalam sidang perkara dugaan pembunuhan berencana sejoli Handi dan Salsabila di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Yang menjadi sorotan adalah Kolonel Priyanto yang membuat pengakuan yang tampak tak masuk akal, menyebut dirinya dipengaruhi setan. Bagaimana keterangan lengkapnya akan disampaikan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada rekan Bima Putra. Silakan dengan informasi Anda. Iya, dapat saya sampaikan bahwa dalam sidang Rabu 7 April 2022 kemarin di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, Kolonel Infanteri Priyanto diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara dugaan pembunuhan berencana sejoli nagrek, di mana dalam pemeriksaan terdakwa tersebut majelis hakim mencecar Priyanto dengan sejumlah pertanyaan terkait alasan membuang korban ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Dalam sidang tersebut, Kolonel Priyanto menyatakan sejumlah alasan, yang diantaranya bahwa dia ingin melindungi anak buahnya yang saat kejadian bertugas sebagai sopir agar tidak bertanggung jawab atas kasus kecelakaan lalu lintas.
Kemudian alasan lainnya karena panik, tidak pernah mengalami kasus serupa, dan alasan ketiga yaitu bahwa dia mengaku dipengaruhi setan sehingga niat awal yang tadinya membawa kedua korban maksudnya untuk ke rumah sakit agar mendapat penanganan medis berubah menjadi menghilangkan korban dengan cara membuang korban ke area Sungai Serayu, Jawa Tengah, di mana saat dibuang itu Handi dalam keadaan hidup karena dari hasil pemeriksaan dokter forensik ditemukan pasir dan air dalam rongga. Dalam sidang tersebut, Prianto juga mengaku bahwa dia memerintahkan anak buahnya untuk mengganti warna kendaraan mobil Isuzu Panther yang digunakan untuk menabrak kedua korban. Namun sebelum warna kendaraan dirubah, penyidik dari Puspom TNI sudah dulu menangkap ketiga pelaku. Untuk perkara Prianto sendiri dalam yang ditangani di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta sudah memasuki tahap pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti. Namun berdasarkan keterangan Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta, Kolonel Sus Firdaus Boy, bahwa pada perkara ini maksudnya Prianto dan tim penasihat hukumnya tidak menghadirkan saksi atau ahli untuk membantah dakwaan mereka, sehingga pada sidang 2 minggu selanjutnya dari sekarang, sidang akan digelar dengan agenda langsung tuntutan dari pihak auditor militer terhadap Prianto dalam perkara ini. Dalam perkara ini, Prianto didakwa pasal primernya 340 KUHP tentang pembunuhan berencana junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Demikian. Baik, terima kasih rekan Bima Putra untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Selatan. Penemuan sesosok mayat di lantai 2 Pasar Cempaka, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah membuat geger warga sekitar. Identitas jenazah itu diketahui sebagai Andre, ditemukan sudah meninggal oleh penjaga malam di lokasi. Keseharian Andre diketahui bekerja sebagai tukang parkir di pasar. Terkait kronologi penemuan jenazah ini akan dilaporkan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada rekan Nur Masrida. Silakan dengan informasi Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners. Saya melaporkan langsung dari Kota Banjarmasin, yang mana pada Kamis kemarin tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 16 WITA ditemukan sesosok pria tak bernyawa di lantai 2 Pasar Cempaka, Kota Banjarmasin. Yang mana dalam hasil temuan warga setempat, bahwa pria tersebut atas nama Andre ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dalam posisi tertelentang. Nah, saksi yang juga merupakan jaga malam di lokasi tersebut, yakni Rahmat Hidayat, memaparkan bahwa jenazah Andre itu pertama kali diketahui oleh dirinya yang mengantarkan makanan begitu untuk si pria tersebut, karena diketahui Andre ini memang memiliki riwayat penyakit MAH yang cukup parah, dan sudah sebulan terakhir dirinya yang bekerja sebagai penjaga parkir di pasar tersebut memang tidak bisa beraktivitas dengan fit begitu. Jadi mengetahui bahwa kondisi temannya tersebut dalam keadaan sakit, dia mengantarkan makan. Namun ketika diperiksa di los kios yang kosong di lantai 2 Pasar Cempaka tersebut, ditemukan bahwa memang Andre sudah tidak bernyawa lagi. Setelah kejadian tersebut, warga setempat kemudian menghubungi relawan emergensi dan juga pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang mana pada saat itu juga nampak Kapolresta Banjarmasin sempat memantau lokasi penemuan mayat tersebut, dan beliau memaparkan bahwa sejauh pemeriksaan awal dari pemeriksaan luar memang tidak ditemukan bukti-bukti atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, pihak kepolisian tetap membawa jenazah Andre ke instalasi pemulasaraan RSUD Ulin Kota Banjarmasin. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Dea. Baik. Tribuners, rekan Mas Rida juga sudah melakukan wawancara bersama saksi dan juga Kombes Pol Sabana A. Marto Sumbito selaku Kapolresta Banjarmasin terkait penemuan jenazah ini. Selengkapnya liputan kami tampilkan. Waktu sekitar jam 4 kita naik ke atas bawa pisang nih, rencana mau ngasih dia makan gitu. Nah ternyata dibangunkan malah nggak ada ininya kan, gerak gitu, nggak ada respon. Habis itu terpanggil si Doni tadi yang lebih mengerti tentang mencek ini apa nanti itu ternyata sudah ada. Nah terakhir tuh melihat kapan ada awalan atau yang lain melihat Maksudnya melihat apa tuh? Orangnya terakhir terlihat di jalan. Yang masih... Karena tadi pagi tadi kurang lebih jam 10 itu masih bisa masak air itu. Oh masih ada. Masih ada. Nah sejauh ini ada bidang arah sih contohnya itu garing atau apa? Garing sebulan lebih kurang lebih. Mungkin ya susah untuk makan itu kan. Oh jadi memang sudah rancak? Sudah, ya sudah. Kan bersebelahan. Oh, yang tahun? Ya dari situ juga kita jaga malam. Oh jaga malam. Nama biasanya Pak? Rahmat Hidayat. Kalau arwahnya umur kurang lebih 45 lah. Mayat di tempat ini di katanya ini di sini rumahnya beliau ya, atas nama An ya, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa ya, kemudian dilaporkan ke polsek, pihak polsek melakukan olah TKP ya, kemudian membawa korban ke rumah sakit ya Ulin untuk dilakukan pemeriksaan visum pertum. Dari tanda-tanda awal tidak ada tanda-tanda kekerasan ya, dan mengeluh sakit sudah berapa hari, sebulan itu ini dari kakaknya. Jadi tetap kami lakukan pemeriksaan ya di rumah sakit untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda apakah tidak seperti itu ya. Lalu sudah dikasih tahu ya Pak ya? Sudah dikasih tahu ya. Siap. Kalau itu besok biar bisa dikubur ya, nanti kita lihat hasilnya. Demikian mungkin, terima kasih ya, doakan saja. Kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi di Indonesia. Kali ini menimpa seorang suami telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya hingga babak belur di Nagan Raya, Aceh. Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung meringkus pelaku. Selengkapnya terkait kasus ini akan disampaikan rekan Rizwan, jurnalis Rambi News yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik Dea, terima kasih Tribun News. Baik, dapat kami laporkan Polres Nagan Raya Selasa sore lalu telah meringkus pria AK warga sebuah desa di Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. AK dibeku atas kasus dugaan menganiaya DN, tak lain adalah istrinya sehari sebelum penangkapan tersebut. Kasus tersebut dilaporkan oleh DN, istri dari AK, ke Polres Nagan Raya karena telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan dilakukan beberapa kali pukulan baik ke tangan korban, baik kaki, dan sejumlah tubuh korban. Kasus tersebut saat ini sedang dalam proses pihak kepolisian Polres Nagan Raya. AK sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Iya, Dea? Baik, Tribuners, terkait kasus ini lebih detailnya, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, AKP Mahfud. Berikut keterangan lengkapnya. Lapor hari Selasa tanggal 5, kan? Begitu dilapor, ya ini PPA sama Osnal melakukan langsung ke TKP, ya, cek di mana TSK, AK, ya. Langsung lakukan penangkapan. Pada saat penangkapan ada perlawanan, tapi alhamdulillah nggak ada masalah. Ya. Korban DN umur 35 tahun PNS. Ya, kita melihat kondisi korban banyak luka lebam akibat penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Ini motifnya apa? Motifnya kalau saya lihat cemburu, terlalu berprasangka yang istrinya aneh. Padahal penyidikan nggak ada. Hasil pemeriksaan kita untuk sementara tidak ditemukan istrinya ada aneh, ketuduhan dia. Ancaman gimana? Hukuman apa? Ya pasti yang diterapkan tindak pidana penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, turut serta melakukan yang dapat dihukum sebagaimana maksud pasal 351 ayat 1 bentuk pasal 335 ayat 1 ya.
pasal 55 ayat 1 kuhap pidana. Ya. Satu lagi kawana Herman apa? Kami jeda lagi sejenak, Tribuners, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
di akhir? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Polisi melakukan autopsi 3 jenazah, ibu dan kedua anak kembarnya yang tewas di dalam kamar di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil autopsi sementara diduga kuat ketiganya tewas lantaran menenggak minuman beracun. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Freddy, wartawan dari Tribun Medan yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, halo Dea dan juga pemirsa. Jadi memang 2 hari yang lalu itu ada ibu dan kedua anaknya yang tewas karena diduga menenggak racun yang telah dicampurkan ke dalam es kopi yang mereka pesan sebelumnya, diduga melalui ojek online. Jadi berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut, hasil sementara itu diduga kuat karena memang mereka tuh meminum racun hama yang dicampurkan ke dalam kopi. Dan dari hasil penyelidikan sementara, polisi juga menemukan bekas makanan dan bekas es kopi ya, atau cup plastik es kopi. Dan sampai saat ini polisi juga masih terus menyelidiki penyebab pasti dari tewasnya ibu dan 2 anak kembarnya itu, Dea. Baik, Tribuners, untuk lebih detailnya lagi, rekan Freddy juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Rumah Sakit Bayangkara TK2 Medan, Kombes Nelson Situmorang. Selengkapnya kami tampilkan. Toksikologi namanya, ya, pemeriksaan toksikologi yang dilakukan di laboratorium forensik Polda Sumatera Utara yang ada di Polda. Jadi itu mungkin rekan-rekan yang bisa kami sampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan otopsi untuk 3 jenazah, seorang ibu dan 2 orang anak yang dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara pada jam 21.47 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak jenis racunnya Pak? Kalau untuk jenis racunnya kami tidak boleh berandai-andai. Kami masih menunggu hasil dari temuan dari laboratorium forensik. Ya, laboratorium forensik Polda seperti itu, dan hasil komunikasi kami pun dengan penyidik dugaan sementara ya meminum racun, dan penyebab kematian belum juga bisa kami simpulkan karena masih berlangsung. Dokter forensik yang melaksanakan otopsinya masih menunggu hasil PT Pertamina Fuel Terminal Tarakan, Kalimantan Utara menambah kuota LPG 3 kg untuk Kota Tarakan. Hal ini guna memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan. PT Pertamina juga mengimbau kepada pangkalan agar tidak menjual LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi. Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar rekan Dea, untuk tahun ini di Ramadan 1443 Hijriah tahun ini, dari Pertamina kembali melakukan penambahan tabung LPG 3 kg sebanyak 1.680 tabung. Dari yang biasanya secara normal dipasok setiap bulan itu mencapai sekitar 100.000 tabung.
Jadi total sekitar 100.680 tabung yang disiapkan dari Pertamina Tarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Jika nantinya terdapat masih membutuhkan, masyarakat masih meminta tambahan, maka Pertamina siap memberikan tambahan kuota. Adapun dikatakan Asri Ramadan Tambunan, Sales Branch Manager Rayon 5 Kaltimut, Pertamina Depo Tarakan. Saat ini untuk harga ecer tertinggi tabung LPG 3 kg sendiri berada di kisaran harga 16.700 per tabung. Kemudian itu untuk harga yang berlaku di darat, sementara untuk harga yang berlaku di laut sendiri sebesar 18.700 per tabung. Sistemnya saat ini memang sudah berbeda dibanding dengan beberapa tahun lalu. Saat ini untuk tabung tidak lagi didatangkan dari Balikpapan maupun dari luar Tarakan, dan para masing-masing agen cukup menjemput ke stasiun pengisian bahan bakar LPG yang berada di Kelurahan Juata Laut dan baru saja diresmikan beberapa tahun lalu. Dikatakan Asri Ramadan sendiri untuk suplai bahan LPG sendiri didatangkan bukan dalam bentuk tabung, tapi dalam bentuk suplai LPG didatangkan dari Makassar menggunakan mini tanker kapal dan membawa kapasitasnya sekitar 500 metrik ton atau MT. Nah, dari 500 metrik ton inilah yang dipasok untuk mengisi tangki, baik tangki 3 kg, baik tabung 3 kg, 5 kg, serta 12 kg yang jenis bright gas. Adapun selain tabung LPG juga dikatakan Asri, saat ini sudah terjadi, memang ia membenarkan sudah terjadi kenaikan harga khusus LPG 5,5 kg. Dan di Tarakan sendiri kenaikannya sudah diberlakukan sejak sekitar sebulan lalu, yakni di kisaran harga sekitar 125.000 per tabung dari sebelumnya harganya 110.000 per tabung. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, untuk lebih detailnya, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Sales Branch Manager Rayon 4 Kaltimut Pertamina Depo Tarakan. Berikut liputan lengkapnya. LPG 3 kilo kita tambahkan 1.680 sudah kita tambahkan. Dari sebelumnya biasanya yang dipasok berapa? Kalau yang dipasok nunggu bentar, boleh 100.000 ya, 100.000 per bulan kalau untuk di Tarakan ini. 100.000 tabung. 100.000 tabung. Berapa per bulan? Pak, bukan Pak. Tambahannya yang tadi 1.680 di bulan suci. Kalau misalnya suplai kita per bulan itu kurang lebih sekitar 100.000 tabung. Itu berapa kali datang dari Balikpapan? Masa jabatan Gubernur R. Zaldi Rosman dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fattah berakhir pada 12 Mei 2022. Selama masa jabatan gubernur berakhir, Pemprov Bangka Belitung akan dipimpin pejabat daerah atau PLT gubernur yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo. DPRD Provinsi Bangka Belitung pun melaksanakan rapat paripurna pengumuman usulan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Bangka Belitung. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Riki Pratama, wartawan dari Bangka Pos yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Dea, saya Riki Pratama dari Bangka Pos melaporkan langsung dari kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung bahwa benar pada kemarin pada Kamis tanggal 7 bulan April 2022, DPRD Provinsi Bangka Belitung telah melakukan rapat paripurna untuk pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Babel yang akan berakhir masa jabatannya pada 12 Mei bulan depan. Pengajuan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur ini untuk
selanjutnya hasilnya akan disampaikan ke Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri yang akan menentukan pengganti gubernur definitif, yaitu pejabat gubernur yang berasal dari kalangan eselon 1 di pemerintahan pusat. Dari hasil itu bahwa nanti sebelum waktu masa habis gubernur dan wakilnya berakhir, ada sejumlah nama yang mencuat di kalangan pemerintahan Provinsi Bangka Belitung yang akan menggantikan gubernur definitif memimpin selama 2 tahun sembari menunggu Pilkada 2024. Nama-nama itu yaitu berasal dari Direktur Jenderal Gakum, KLHK, Radio Sani, dan Direktur Jenderal Mineral Batu Bara (ESDM) Ridwan Jamaluddin, kemudian Sekda Bangka Belitung Naziarto, dan Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Kepala KA Tajudin yang sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung. Dari wawancara kami dengan gubernur mengatakan dirinya juga lega bahwa masa jabatannya akan berakhir pada 12 Mei bulan depan. Ini menjadi kesempatannya untuk kembali berkumpul kepada keluarga setelah 19 tahun dirinya menjadi pejabat di kalangan pemerintahan di Provinsi Bangka Belitung. Begitu, Dea. Baik. Tribuners, rekan Riki juga sudah melakukan wawancara bersama Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. Berikut keterangan lengkapnya. Hati semakin lega, ya. Jadi ada waktu bagi kita untuk menjadi orang yang biasa. Karena saya hampir 19 tahun menjadi pejabat ini. Jadi suatu kerinduan juga, ingin bebas bersama keluarga dengan anak-anak, dan anak-anak juga rindu waktu yang lebih untuk keluarga. Jadi hari ini sudah dinyatakan pengusulan untuk pemberhentian gubernur dan wakil gubernur. Nah, selanjutnya nanti kami akan ada satu kali lagi paripurna LKPJ dan rekomendasi sehingga nanti kami masih ada kesempatan untuk bertemu dan pamit secara resmi kepada DPRD, kepada eselon 2 dan semua ASN dan kepada masyarakat. Polisi masih terus mengusut penyebab kebakaran yang menghanguskan 11 bangunan di wilayah Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Olah tempat kejadian perkara dilakukan atas insiden yang menyebabkan kerugian material mencapai miliaran rupiah itu. Selengkapnya akan disampaikan rekan Marcelinus Labulela, wartawan dari Tribun Papua. Silakan dengan laporan Anda. Benar sekali, Dea. Selamat sore dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait olah TKP kejadian perkara terhadap 18 ruko yang terbakar hari Selasa kemarin bahwa dilaksanakan dengan baik. Namun olah TKP terkendala mengingat Polres Mimika sendiri tidak memiliki alat yang canggih untuk mendeteksi penyebab kebakaran, sehingga Polres Mimika meminta bantuan kepada Labfor, Laboratorium Forensik Polda Papua untuk melakukan olah TKP di kejadian di hari Selasa kemarin. Adapun olah TKP dilakukan langsung dari Polda Papua, yaitu dari Labfor Polda Papua dipimpin langsung oleh AKBP Maruli dengan tim yang datang dari Jayapura menuju ke Timika kemarin. Berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa olah TKP sudah dilakukan dan barang-barang yang diduga kuat terjadi pemicu kebakaran diumumkan karena masyarakat juga atau pemilik ruko juga meminta bahwa segera diungkap motif kebakaran, apakah dari warung makan Tembek yang tempat terjadinya kemunculan api pertama
dan juga apakah ada tempat-tempat lain atau mungkin ada unsur kesengajaan begitu. Dapat saya tambahkan juga bahwa terkait olah TKP berlangsung kurang lebih 1,5 jam, di mana beberapa alat bukti yang diduga kuat terjadi pemicu kebakaran seperti tabung gas di area situ, dan juga ada beberapa kepingan-kepingan kompor diduga menjadi penyebab kebakaran yang terjadi pada hari Selasa yang mengakibatkan 11 unit ruko terbakar. Dapat saya tambahkan juga bahwa untuk kerugian-kerugian yang ditaksir dari Polres Mimika berdasarkan keterangan dari beberapa saksi maupun korban yang memiliki ruko, bahwa kerugian mencapai hampir sekitar 1,5 miliar. Jadi untuk selanjutnya kini Polres Mimika dan Polda Papua masih melakukan proses dan segera hasilnya akan diumumkan melalui surat resmi yang dikeluarkan langsung dari tim forensik Polda Papua melalui Satreskrim Polres Mimika. Begitu ya. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Mimika, Ibtu Bertuhan Haridika Eka Anwar selengkapnya. Ini sudah mengundang Bitlab 4 Polda Papua, ya, dari Bapak Kabit Lapor sendiri, Bapak AKBP Maruli Simanjuntak, beliau langsung turun dengan tim, gunanya untuk melakukan olah TKP ulang untuk menemukan dari mana api awal itu berasal, ya, dan penyebab dari kebakaran itu apa. Jadi dari beberapa keterangan saksi, hari ini juga saksi-saksi juga datang ke lokasi supaya mensinkronkan antara apa yang didapat di TKP oleh pihak Bitlab 4 dengan keterangan saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Kami masih akan hadirkan informasi pilihan lainnya, Tribuners, seusai jeda berikut. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Tanaman pasak bumi atau tongkat ali yang dikenal dengan nama ilmiah Eurykoma longifolia merupakan tanaman yang dianggap berkhasiat. Tanaman herbal ini bisa dikatakan sebagai obat kuat yang tumbuh di kawasan hutan. Karena manfaatnya yang dianggap bagus untuk menambah stamina dan termasuk tanaman yang sulit didapat, pasak bumi kini juga dilestarikan.
Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan reporter kami dari Banjarmasin Post, ada rekan Isti Rohayanti. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Jadi di Kebun Raya Balangan memang ditemui ada tanaman pasak bumi, dan tanaman pasak bumi ini memang dianggap menjadi tanaman yang berkhasiat untuk meningkatkan stamina pria, dan tanaman ini ada di kebun raya bahkan sebelum kebun raya tersebut dicanangkan sebagai kebun raya saat ini. Jadi sudah memang beberapa tahun di mana kebun raya tersebut dicanangkan pada tahun 2018, dan tanaman pasak bumi ini sudah tumbuh di hutan yang ada di kawasan kebun raya. Diketahui juga ada beberapa tanaman pasak bumi yang dilestarikan dan tetap dijaga di sana untuk bahan edukasi bagi pengunjung yang datang, begitu juga untuk bahan penelitian. Selain itu, oleh pihak kebun raya juga terus mencari tanaman-tanaman unik termasuk tanaman pasak bumi ini di kawasan Pegunungan Meratus. Dan diketahui juga untuk tanaman pasak bumi ini yang menjadi manfaatnya itu adalah bagian akarnya, sehingga juga menjadi edukasi dan pembelajaran apabila ada pengunjung yang datang ke sana, hanya saja karena tanaman ini dilindungi dan berada di kebun raya sehingga kita tidak bisa melihat bagian akarnya secara langsung, begitu deh. Baik, terkait ini rekan Isti juga sudah mewawancarai petugas Kebun Binatang Raya Balangan. Ada M. Arsyad, berikut keterangan lengkapnya. Apanya juga Pak ini yang dimanfaatkan? Akar. Akarnya berarti harus dicabut juga ya? Iya, sama. Sebenarnya ini ada beberapa jenis Bu. Kalau ini kan ini mungkin terang lukung apa gitu. Soalnya durinya ada yang lurus gitu, yang lurus ya. Yang ini kan masih bengkok. Iya. Rasanya gimana Pak? Rasanya kalau ini kurang pahit, kalau lebih pahit daripada pasak yang bumi. Pahit. Ini kurang pahit dari pasak bumi Bu. Kalau pasak bumi sekarang sudah diolah jadi kopi dan lain sebagainya. Saluang Bilung ini udah ada nggak yang menciptakan seperti kopi? Belum ada Bu. Belum kalau ada lah. Pasak bumi kan. Memasuki bulan Ramadan khususnya pada sore hari, kondisi beberapa jalan di wilayah Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpantau padat. Menyikapi kondisi tersebut, Satpol Lantas Polres Belitung akan membuat rekayasa lalu lintas. Terdapat sejumlah titik kerawanan lalu lintas yang memasuki bulan Ramadan khususnya pada sore hari, kondisi beberapa jalan di wilayah Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpantau padat. Menyikapi kondisi tersebut, Satpol Lantas Polres Belitung akan membuat rekayasa lalu lintas. Terdapat sejumlah titik kerawanan lalu lintas yang akan ditetapkan rekayasa lalu lintas. Di mana saja itu akan dilaporkan rekan kami, reporter dari Pos Belitung, ada rekan Disa Ariandi, silakan dengan laporan Anda. Baik Dea dan Tribuners, bahwa betul sekali untuk Satuan Lalu Lintas Polres Belitung sudah melakukan peta reka arus lalu lintas selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Ada dua titik yang diterapkan dalam rekayasa arus lalu lintas kali ini, di mana dua titik tersebut berada di Jalan Sekolah menuju Gedung Nasional Tanjung Pandan Belitung, dan Jalan Gegedek hingga Kemuning di Tanjung Pandan Belitung, di mana dua lokasi ini merupakan daerah pusat keramaian yang sering dilalui kendaraan sepeda motor maupun mobil pada sore hari. Kasat Lantas Polres Belitung Ibtu Tommy sudah memberlakukan ataupun menetapkan rekayasa arus lalu lintas itu sejak 2 hari lalu, terutama untuk Jalan Gegedek one way dari satu arah menuju dari Bundaran Setam menuju Jalan Gegedek, Jalan Kemuning, dan berbelok arah ke Jalan Melati. Kemudian
dari Jalan Patimura, pengendara sepeda motor maupun mobil bisa berbelok maksud kami ke arah Jalan Seroja ataupun eks Rumah Sakit Lama. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan untuk menghindari kemacetan karena khususnya di Jalan Kemuning ini adalah menuju Pantai Tanjung Pendam yang memang menjadi daerah pusat keramaian ataupun ruang publik bagi masyarakat pada sore hari. Konsep rekayasa lalu lintas ini berlaku sejak 2 hari kemarin dan mulai diberlakukan pada pukul 5 ataupun pukul 17.00 hingga pukul 21.00 selama bulan Ramadan ini. Namun jika penerapan rekayasa jalan ini lebih efektif, maksud kami akan diberlakukan secara permanen, begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Disa Ariandi untuk laporan Anda dari Belitung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jakarta, Tribuners. Petugas gabungan melakukan razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada Kamis 7 April kemarin. Seorang nenek gelandangan memberontak saat dijaring petugas dalam razia. Nenek tanpa identitas yang merupakan manusia gerobak itu merengek sambil menolak dibawa petugas. Bagaimana kondisi di sana saat itu akan dilaporkan rekan Gerald Leonardo Agustino, reporter Tribun Jakarta yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Gerald, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang dapat saya laporkan bahwa petugas gabungan pada Kamis 7 April 2022 kemarin melakukan razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS tepatnya di momen bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, di mana memang para petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, begitu pula dengan petugas P3S dari Dinas Sosial Jakarta Utara menyasar sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti misalnya gelandangan, begitu pula dengan pengemis, begitu juga dengan Pak Oga atau polisi cepet serta manusia gerobak yang berkeliaran di sekitaran jalanan di wilayah Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Dalam prosesnya, Dea dan juga Tribuners, petugas gabungan menyasar beberapa ruas jalan yang berada di Kecamatan Pademangan. Petugas gabungan yang terdiri dari puluhan orang mengawali razia pada Kamis kemarin dari Jalan Gunung Sahari, di mana di Jalan Gunung Sahari sendiri petugas mendapati beberapa Pak Oga yang kedapatan sedang mengatur lalu lintas dan akhirnya langsung dibawa oleh para petugas. Begitu pula setelah dari Jalan Gunung Sahari, petugas gabungan juga mengarah ke Jalan Mangga 2 Raya, di mana di Jalan Mangga 2 Raya temuan petugas pun sama, yakni beberapa Pak Oga yang juga langsung terjaring dalam razia Kamis kemarin. Dari Jalan Mangga 2 Raya, petugas menyasar Jalan Lodan Raya dan juga Jalan RM Marta Yunata di wilayah Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Dan dari sana petugas mendapati beberapa gelandangan, begitu pula salah satu wanita lansia, seorang nenek yang merupakan manusia gerobak, di mana nenek tanpa identitas tersebut didapati petugas tengah duduk di samping gerobak rongsokannya, tepatnya di trotoar di tepi Jalan RM Marta Dinata. Memang dalam prosesnya, Dea dan juga Tribuners, ketika petugas gabungan berusaha menertibkan nenek tanpa identitas ini, yang bersangkutan terus-terusan menolak, yang bersangkutan terus-terusan juga menghalau para petugas yang berupaya mengamankannya atau menjaringnya. Nenek ini juga tampak menangis dan meminta petugas untuk tidak mengangkutnya, dengan berdalih bahwa dirinya memang akan pulang ke rumahnya seorang diri. Adapun berdasarkan keterangan petugas, Dea dan juga Tribuners, nenek yang kemarin sempat terjaring dari razia PMKS ini ternyata bukan pertama kalinya, melainkan sudah berkali-kali berada di Jalan RM Marta Dinata, dan memang beberapa kali tersebut pun si nenek ini tampak membawa gerobaknya yang berisi barang-barang rongsokan. Dea dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa razia PMKS ini memang rutin dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan Pademangan, tepatnya selama bulan suci Ramadan tahun 2022 ini. Memang Camat Pademangan Didit Mulyadi mengatakan bahwa setiap harinya petugas rutin melakukan razia, dan pada Kamis kemarin sedikitnya ada
7 penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terjaring, dan setelah diamankan dari jalanan di sekitar wilayah Pademangan, para PMKS ini langsung dibawa ke kantor camat untuk selanjutnya dilakukan pendataan untuk nantinya mereka akan dibawa ke panti sosial maupun dipulangkan kembali ke keluarganya masing-masing. Kembali ke Anda, Dea. Baik, Tribunus terkait ini rekan Gerald juga sudah melakukan wawancara bersama Camat Pademangan, Didit Mulya. Di berikut liputan lengkapnya. Ini kegiatan yaitu operasi PMKS. Tadi kita sisir di Jalan Gunung Sahari, kita masuk ke Jalan Mangga 2, putar sampai ke Ancol, sampai ke ujung, dan kita sudah dapat tadi sekitar 7 orang. Dan itu adalah ada gelandangan, ada pengemis, dan ada paoga. Terus ada yang berjualan di tengah-tengah lampu merah, di lampu traffic light. Jadi kita amankan, dan kalau kita serahkan ke dinas sosial untuk dibina di panti. Oke. Kegiatan ini kita akan rutinkan karena tahu sendiri kan teman-teman semua, kalau menjelang Idul Fitri bersama bulan Ramadan itu penyandang masalah PMKS makin banyak di Jakarta. Jadi kita memberikan pembelajaran kepada mereka agar tertib saja. Oke. Ya, Pak, untuk nantinya supaya memberikan jerak bagaimana, Pak? Kita akan bawa ke panti sosial, dan nanti saya sudah informasikan ke para lurah kalau nanti ada pihak keluarganya yang minta dikeluarkan hanya dalam 1 kali 24 jam, kita tahan dulu biar nanti mereka dapat pembinaan dari dinas sosial di panti. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon pada Kamis 7 April kemarin. Mereka menuntut penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo 3 periode hingga kenaikan harga BBM. Dalam unjuk rasa itu sempat terjadi aksi dorong-dorongan yang berlangsung sekilas antara mahasiswa dan petugas. Bagaimana pantauan di sana saat demonstrasi digelar? Akan dilaporkan reporter Tribun Cirebon. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Eki Yulianto. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Selamat siang Tribun News, selamat beraktivitas di hari yang penuh berkah ini ya. Dapat saya laporkan bahwa demo menolak 3 periode Presiden Joko Widodo dilakukan juga oleh para mahasiswa di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis kemarin. Mereka tergabung ke dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Majalengka. Ada puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi tersebut, baik dari mahasiswa laki-laki maupun perempuan. Nah, dari pantauan saya di lapangan kemarin bahwa para mahasiswa itu mulai mendatangi gedung DPRD dan melakukan orasi sekitar pukul 3 sore. Adapun gedung DPRD sendiri berada di Jalan Raya Kiai Abdul Halim atau tepat berada di jantung kota Majalengka. Nah, dalam kegiatan orasi itu sejumlah spanduk pun dibentangkan, diantaranya menuliskan tolak 3 periode, tolak kenaikan BBM dan PPN, dan ada juga tulisan HBD Corona 2 tahun. Ya, memang selain menolak rencana masa jabatan Jokowi 3 periode, para mahasiswa itu juga menolak adanya kenaikan BBM dan kenaikan PPN atau pajak. Nah, dalam perjalanan aksi para mahasiswa itu tidak ada seorang pun ya dari anggota dewan yang menemui mereka, sehingga orasi para mahasiswa bergeser ke titik 0,370 Majalengka atau di sebelah utara alun-alun Majalengka. Nah, mereka menyebut orasi terus dilakukan agar dapat diketahui publik secara luas. Nah, menurut koordinator HMI Majalengka bernama Agi bahwa memang pihaknya menuntut atau menolak 3 poin kebijakan yang memberatkan masyarakat kecil, yaitu menolak kenaikan harga BBM, kenaikan pajak yang kini naik menjadi 11%, dan menolak adanya rencana masa jabatan 3 periode oleh Jokowi. Nah, menurutnya dampak yang dirasakan para mahasiswa itu terlihat dari para anggota keluarganya, terkhusus orang tua mereka. Nah, banyak dari orang tua para mahasiswa itu mengeluh dan harus bekerja lebih keras akibat
seluruh kebutuhan pokok dan pangan yang naik. Nah, khusus di masa kepemimpinan Jokowi juga menurut para mahasiswa yang diwakili oleh Agi mengatakan bahwa kebijakan itu juga berdampak pada biaya perkuliahan yang kini terus naik. Hal itu tentunya memberatkan mahasiswa secara umum yang terkhusus bagi para orang tuanya. Nah, secara umum di masa kepemimpinan Jokowi juga menurut para mahasiswa sudah banyak bukti adanya kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Aksi mahasiswa itu kemarin akhirnya berakhir pada menjelang buka puasa atau menjelang maghrib ya. Selama aksi itu mengundang juga para pengendara dan pengunjung alun-alun Majalengka untuk melihat gelaran demo itu. Nah, puluhan petugas kepolisian dan Satpol PP yang ikut mengamankan juga akhirnya dapat membubarkan diri. Demikian deh kembali. Baik, terus terkait demonstrasi ini, rekan Egi juga sudah melakukan wawancara bersama koordinator aksi, Agi Mukhlis Bahari. Berikut keterangan lengkapnya. Ada 3 poin yang kita tuntut terhadap pemerintah. Yang pertama adalah kenaikan harga BBM, yang kedua kenaikan pajak yang sekarang menjadi 11%, dan juga yang ketiga kita menolak adanya masa jabatan yang sampai 3 periode. Dampak ke masyarakat, ke mahasiswa sendiri apa sih dari 3 tuntutan itu? Dampak ke mahasiswa pertama, ya kita sebagai mahasiswa kan jelas kita memiliki keluarga. Yang sangat terasa itu dampak terhadap keluarga karena dari kenaikan harga BBM. Pemerintah Kota Ambon resmi menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak. Perhitungan jumlah suara pemilihan kepala desa ini pun juga telah dilakukan. Untuk hasilnya akan dilaporkan selengkapnya oleh rekan Besya Marasa Besi, reporter Tribun Ambon yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Besya. Baik, Dea dan juga Tribuners, saya Mesya Marasa Besi perlu saya laporkan bahwa pada Kamis 7 April 2022 kemarin, pemerintah Kota Ambon menggelar pemilihan kepala desa atau pilkada serentak di 8 desa dan 1 negeri adat yang ada di Kota Ambon. Dari pilkades itu setidaknya ada 33 bakal calon yang mengikuti pilkades tersebut. Adapun hasil dari pilkades itu, pemerintah Kota Ambon telah kantongi nama-nama pemenangnya, di mana pada desa Galala dimenangkan oleh Jemima M. Joris, desa Nania dimenangkan oleh Laana, desa Hunut dimenangkan oleh Yondri Kapu, dan desa Lata dimenangkan oleh Hance Mai Janet Totomutu. Tribuners, sementara desa Negeri Lama dimenangkan oleh Otril Mai Timu, desa Poka dimenangkan oleh Martina Kelebula, desa Waihero dimenangkan oleh Usman Eli, dan desa Waname oleh Samsudin Menor. Untuk 1 negeri adat yaitu HTW Kecil dimenangkan oleh Josias Muryani. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Mesya sudah melakukan wawancara dan menghimpun keterangan dari pihak terkait. Selengkapnya kami tampilkan. Tempat-tempat umum seperti di mal-mal maupun di seluruh kecamatan yang ada di kota ini, sehingga masyarakat punya akses langsung untuk dapat mencetak KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, maupun akta-akta lain yang ada di Dinas Dukcapil. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota yang saya hormati, Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri ini punya manfaat sebagai berikut. Masyarakat bisa langsung akses mencetak KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan lain-lain. Yang ada di dalam mesin ini seluruh perlengkapan yang cukup lengkap yang masyarakat bisa akses. Namun harus mendapat persetujuan daripada ADB. ADB itu adalah administrator database dari Dinas Dukcapil. Jadi sebelum masyarakat mencetak dari mesin ini, masyarakat harus mendaftarkan ke Dinas Dukcapil karena akan diberikan PIN untuk dapat akses. Kalau dalam kesibukan Bapak Ibu atau masyarakat kota bisa langsung ke Dinas Dukcapil dan mendaftar dengan memberikan nomor WhatsApp, terus tinggalkan Dinas Dukcapil saja, nanti akan petugas WA nomor PIN-nya dan
akan datang di kantor ini untuk langsung mencetak secara langsung tanpa harus antri di dinas dukcapil. Calon dari negeri Hatiwe Kecil itu ada 2 calon. Ada 2 calon untuk pemilihan raja di desa Hatiwe Kecil ini, ada 2 calon. Kemudian Pak, untuk jumlah pemilih di Pinang Putih sendiri berapa? Jumlah pemilih di TPS 18 RT 006 RW 06 Pinang Putih Puncak itu keseluruhannya ada 281. Sementara yang terpantau, yang baru datang sekarang terpantau yang sudah melakukan pencoblosan untuk sementara sudah baru sekitar 50%. Namanya Pak? Nama siapa? Nama Rusli Tuanani. Rusdi Tuanani sebagai Ketua KPPS. Beralih ke Jawa Barat, memasuki pekan pertama ibadah puasa Ramadan, sejumlah agen bus di Kota Bogor masih terpantau normal. Belum terjadi lonjakan jumlah penumpang yang signifikan selama bulan Ramadan. Namun diperkirakan harga tiket bus saat ini dan saat arus mudik nantinya akan ada kenaikan. Untuk lebih detailnya akan dilaporkan reporter Tribun Bogor. Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Amar. Silakan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim. Sepekan hari puasa ini belum terjadi lonjakan penumpang di sejumlah terminal maupun agen bus yang berada di Kota Bogor. Kami sempat mendatangi salah satu agen bus antar kota, antar provinsi, yaitu Rosalia Indah yang berada di Jalan Raya Tajur, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Dari agen PO Rosalia Indah tersebut terpantau penumpang masih terbilang normal, bahkan bisa terbilang sepi. Dan menurut salah satu penjaga loket mengatakan pada saat ini memang kenaikan penumpang belum terjadi, namun biasanya akan terjadi peningkatan pada 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, dengan seiring peningkatan penumpang, biasanya juga akan ada kenaikan harga tiket bus, yaitu bisa mencapai 2 kali lipat dari harga normal. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Amar untuk laporan Anda dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi. Kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!